might fuck my lord, they might call my lord. Love gon' set me up, bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel Endevolvers. Kita tahu jika di akhir Boruto manga chapter 68 diperlihatkan bagaimana kode akhirnya datang ke Konoha dan dia membawa serta Eida. Di sisi lain, Shikamaru yang juga sedang bersama Amado juga sudah menyiapkan Delta versi Bronco yang telah diprogram ulang untuk menghadapi kode. Apakah di sini kode akhirnya berhasil melepaskan limiternya? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Dan bagi teman-teman pecinta Marvel, jangan lupa juga untuk subscribe channel Marvel Mania yang linknya ada di kanan atas video ini ya. Let's check it out. Kita perlu pahami dulu jika adu strategi tingkat tinggi berlangsung di akhir manga chapter 68. Shikamaru sudah tahu jika lehernya sudah tertanam Hiraishin tanda cakar yang membuat dirinya bisa jadi tempat muncul bagi kode ke Konoha. Shikamaru pun berpura-pura tidak mengetahuinya dan akhirnya dia merencanakan untuk memancing kode keluar dengan pergi ke tempat di mana Amado berada. Tempat itu memang sangat tersembunyi dan berada di suatu kubus khusus. Di sana sudah ada tubuh Delta yang diprogram ulang. Tentunya Shikamaru pun sudah tahu jika kode selama ini menguping pembicaraannya melalui telinganya yang muncul di leher Shikamaru. Berpura-puralah Shikamaru berkonflik dengan Amado. Yang memang awalnya Shikamaru juga kesal kepada Amado sih. Tapi dia memerlukan konflik itu untuk terlihat natural dalam menjebak kode. Di sini kemudian kode pun merasa di atas angin dan akhirnya dia muncul. Kode tahu jika Shikamaru tidak cukup kuat untuk melawannya. Dan karena yang kode tahu di tempat itu hanya ada Amado dan Shikamaru, membuatnya sangat yakin bisa memaksa Amado melepas limiter dirinya. Memang kode sempat menendang Shikamaru lalu mencekik Amado. Tapi ketika itu pula, Shikamaru menahan kode dengan menggunakan teknik bayangan Kagemane no Jutsu, sekaligus membangkitkan Delta. Delta pun diinstruksikan untuk menyerang kode. Kode langsung kaget karena tidak menyangka Delta bisa menyerangnya. Walaupun sifat aslinya yaitu penggerutu tetap muncul dari diri Delta, tapi Delta tetap menuruti semua perintah Shikamaru, dan serangan Delta cukup untuk membuat kode menjadi terluka cukup parah. Di sini terlihat hampir saja kode kalah. Tapi tanpa diduga, kode juga sudah menyiapkan rencana cadangan. Dia pun membuka segel Hiraishin dan menarik Eida kepadanya. Kedatangan Eida ini jelas membuat Amado dan Shikamaru kaget, terutama Amado. Amado taunya Eida itu sudah dihancurkan oleh Boro atas perintah Jigen. Tapi Boro justru malah menyimpannya dan kini Eida dan Daemon jadi ancaman nyata bagi Konoha dan juga dunia Shinobi. Dengan munculnya Eida di Konoha, keadaan kemungkinan besar akan berbalik. Eida ini punya mata Sendrigan yang bisa membuat setiap orang tunduk kepadanya. Selain juga kemampuan untuk bisa melihat apapun yang ada di tempat manapun. Eida memang mengatakan jika Amado mungkin tidak akan terpengaruh karena Amado sudah menanamkan alat khusus untuk mengcounter kemampuan Eida. Untuk Delta, karena dia sudah diprogram ulang, harusnya Delta juga tidak bisa dipengaruhi. Terlebih juga dia bukanlah cyborg biasa, melainkan hampir seluruhnya tubuhnya bersifat data saja. Sepertinya mata Delta juga bisa mengcounter kemampuan Eida. Nah, yang jadi masalah adalah Shikamaru. Shikamaru ini tidak dibekali pertahanan terhadap kemampuan Sendrigan Eida. Shikamaru bisa saja terpengaruh, lalu kemudian dia melepaskan kode dari jutsu bayangannya, sekaligus dia menonaktifkan Delta. Jika itu terjadi, maka kode bisa langsung memaksa Amado membuka limiternya. Kalaupun tidak bisa dipaksa di tempat itu, Amado bisa saja diculik oleh kode untuk kemudian limiter itu dipaksa dibuka di markas kode. Tentu ini akan jadi masalah besar mengingat Amado sendiri mengakui dirinya tidak akan tahan terhadap tekanan dan siksaan. Membuka limiter kode memang harus dengan dua cara, yaitu perintah suara dan juga pemindaian retina. Amado jika disiksa dan ditekan sedemikian kuat, pada akhirnya bisa saja luluh, lalu kemudian mengikuti perintah dari kode untuk membuka limiter kode. Dan jika itu terjadi, maka masalah akan semakin ruwet. Kode di mode kekuatan penuhnya akan sangat berbahaya. Kode ini sudah disebutkan Amado sebenarnya lebih kuat daripada Jigen, dan Jigen sendiri lebih kuat daripada gabungan Naruto dan Sasuke di mode terkuat mereka walaupun tanpa Baryon Mode. Memang dibandingkan dengan Ishiki Otsutsuki, kode masih kalah. Tapi dengan kondisi lebih kuat dari Jigen saja, akan membuat kode semakin leluasa menyerang Konoha. Harapan satu-satunya sekarang tinggal Kawaki dan Boruto. Kawaki yang mungkin akan sadar dalam waktu dekat masih memiliki kesetiaan tinggi kepada Naruto. Kawaki pasti akan melawan kode,
dengan kekuatan besarnya. Dan Boruto yang sekarang sudah bisa mengendalikan kekuatan Otsutsuki Momoshiki sepenuhnya pun akan jadi pelindung kuat bagi Konoha. Keduanya adalah dua Otsutsuki baru yang tidak bisa dilawan kekuatan dahsyatnya, bahkan jika Kode melepas limiternya sekalipun. Tapi Kode masih punya kartu as, yaitu Daemon. Kode bisa menggunakan Daemon untuk menangkal segala macam serangan sekaligus membunuh si penyerangnya dengan kemampuan Mirroring Daemon. Kekuatan Daemon ini terbukti bahkan bisa membuat Kawaki yang sudah punya kekuatan Ishiki akhirnya pingsan oleh serangannya sendiri. Dan membuat pingsan Kawaki dan Boruto sebenarnya sudah sangat cukup bagi Kode. Kawaki akan Kode berikan kepada Eida dan mungkin akan jadi pasangan Eida. Boruto di sisi lain akan diumpankan oleh Kode kepada Jubi untuk kemudian menjadi pohon Shinju dan mengonsumsi seluruh cakra di bumi. Jadi bisa dikatakan sekarang kans besar bagi Kode untuk menang dan melepas limiternya. Nah, yang perlu dikhawatirkan selanjutnya adalah kondisi Shikamaru. Mungkin saja Shikamaru melawan Kode, dan di sini dengan tanpa adanya bantuan dari angkatan perang Konoha, hanya akan membuat Shikamaru jadi sasaran empuk untuk dibunuh oleh Kode. Setelah Amado dikuasai Kode, maka Shikamaru tidak berguna lagi bagi Kode. Bisa saja akhirnya Kode akan membunuh Shikamaru untuk membuat dirinya tidak bisa dideteksi dengan mudah oleh para shinobi Konoha. Jadi, walaupun ada dua Otsutsuki kuat di Konoha, sepertinya rencana Kode masih akan berjalan. Dan jika tidak ada rencana cadangan dari Shikamaru yang efektif untuk menahan Kode, maka limiter Kode akan terlepas dan membuat dia menjadi ancaman yang jauh lebih menakutkan lagi. Menurut teman-teman sendiri, apakah Shikamaru masih punya rencana cadangan atau dia justru akan kalah dan pada akhirnya Kode melepaskan limiternya? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. Endeavor mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Endeavor ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Endeavor di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi Endeavor Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!